Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak kelas 8 dengan Bapak dalam pembelajaran IPA Fisika. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumahnya ya. Jangan lupa semua tugas-tugasnya dicicil dan dikerjakan. Jangan sampai nunggu numpuk, karena kalau sudah numpuk malas mengerjakannya. Baik, anakku sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar masih tentang masalah sederhana. Sekarang kita akan belajar tentang pengungkit ya, yang keempat, yaitu masalah sederhana yang keempat yaitu adalah pengungkit. Ya. Nah, contoh alat yang menggunakan prinsip pengungkit adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah belah kenari, sekop, koper, pinset dan sebagainya. Ya, ini sebagai contoh jenis pengungkit. Jadi yang namanya pengungkit itu ada yang namanya sebut dengan titik tumpu. Titik tumpu. Ada ini namanya gaya kuasa. Kalau gaya kuasa ada lengan kuasanya. Ya. Ini namanya beban. Kalau ada beban berarti ini lengan bebannya. Gitu ya. Nah, di dalam pengungkit atau tuas, namanya tuas ya. Di dalam pengungkit atau tuas itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya. Yang pertama, pengungkit atau tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama itu titik tumpunya ada di mana? Titik tumpunya ada di tengah-tengah. Sedangkan gaya kuasanya sama jadi titik tumpunya itu berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Contohnya ya, pengungkit jenis pertama itu adalah gunting, linggis, palu pencabut paku yang buat nyabut paku ya, terus tang dan mainan jungkat-jungkit. Ini termasuk tuas atau pengungkit jenis pertama ya. Apa yang membedakannya nih? Titik tumpunya nih ya, nih apa, nah ini titik tumpunya ya, titik tumpunya. Terus mana? Nah ini kan, yang ini kan beban, ini yang akan dipotong nih, ini bebannya ya. Terus ini kuasanya ya, ini kuasa tuh, ini kuasa, ini bebannya, beban. Nah ini titik tumpuknya ya, titik tumpunya nih, titik tumpunya. Makanya ini disebut dengan gunting termasuk tuas jenis pertama. Kenapa? Karena titik tumpunya, ini titik tumpunya ada di ini ya. Gaya beban tuh beban yang akan diangkat. Kalau ini berarti tenaganya, gaya kuasa itu tenaga ya. Nah ini contoh tuas jenis pertama. Ingetin gunting, bener kan kalau gunting nih, titik tumpunya di tengah-tengah. Linggis pencabut paku ya kan, titik tumpunya di tengah-tengah. Tang juga sama hampir kayak gunting, mainan jungkat-jungkit, linggis dan sebagainya itu juga. Linggis kalau ketika mau linggis kan gini nih, ini misalkan batu nih, batu yang mau diangkat, otomatis kan sini ada titik tumpunya. Nah ini batu itu yang mau diangkat tuh namanya apa? Batu yang akan diangkat namanya beban ya, gaya beban. Sedangkan ini namanya gaya kuasa ya, tenaga yang digunakan tuh kuasa ya. Sedangkan ini bebannya, beban yang akan diangkat. Oke, itu tuas jenis pertama. Sekarang tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua itu bebannya ada di mana? Bebannya ada di ujung ya. Jadi bebannya ada di ujung nih, bebannya ada di tengah, maksud baikin. Titik tumpunya maksud baikin ada di ujung ya. Sedangkan gaya kuasanya nih, jadi yang di tengah-tengah itu beban, yang tengah-tengah beban gitu ya. Jadi ingetin ya, yang namanya tuas jenis kedua itu titik tumpunya ada di mana? Di ujung, bebannya ada di tengah, terus gaya kuasanya ada di ujung ya. Jadi yang di tengah-tengahnya itu beban. Contoh, yuk kita contoh. Ini titik tumpu nih. Ini titik tumpu ada di ujung. Nah ini adalah bebannya yang mau kita angkat. Sedangkan ini tangan kita adalah kuasanya, gaya kuasa. Ini gaya kuasa. Ini titik tumpunya yang ada di ujung. Yang di tengah-tengah itu beban. Ini beban.
beban itu ya akan mengangkat. Ya, itu tuas jenis kedua, gitu ya. Lanjutkan. Tuas jenis ketiga. Nah, contoh aja, contoh tuas jenis kedua itu dalam kehidupan sehari adalah gerobak dorong. Ya, terus apa lagi? Alat pembuka tutup botol kayak tadi, pemecah kemiri, dan alat pengambil gorengan. Itu termasuk tuas jenis kedua. Ya, tuh, ingetin ya. Tuas jenis kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya gerobak dorong, alat pembuka tutup botol yang tadi kita contohin. Terus apa lagi? Alat pemecah kemiri, alat pengambil gorengan. Oke. Sekarang tuas jenis ketiga. Ya, tuas jenis ketiga. Nih, tuas jenis ketiga yang di tengah-tengah apa? Titik tumpunya ada di ujung. Nah, yang di tengah-tengah justru kuasanya. Ya, kuasanya, bebannya ada di pinggir, bebannya ada di ujung. Bebannya ada di ujung. Yuk. Nah, coba ketika kita ini ya. Ini mana, ini titik tumpu ada di ujung nih, titik tumpunya nih. Nah, ini kan bebannya nih yang mau kita jepit. Nah, sedangkan tangan kita kuasanya di tengah. Ya, coba kan? Nah, ini titik tumpunya. Ini tenangan kita di sini. Nah, kuasa itu tangan kita, ya, tenaga kita. Kuasa, sedangkan ini adalah bebannya, benda atau barang yang akan diangkat sama kita. Itu yang disebut dengan apa namanya? Beban. Ya, ya, itu jadi tuas jenis ketiga. Titik tumpunya di ujung nih, titiknya di ujung. Yang di tengah-tengah itu gaya kuasa. Ini gaya kuasa itu tangan kita. Terus beban itu ya, ini bebannya ada di ujung juga. Jadi di tengah-tengah ada kuasa. Itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya, jadi untuk gampang untuk memudahkannya ya. Untuk memudahkan, kalau tuas jenis pertama yang di tengah-tengah adalah titik tumpuk. Kalau tuas jenis kedua yang di tengah-tengah adalah beban. Bebannya ada di tengah. Sedangkan untuk tuas jenis ketiga ya, kuasa. Pertama titik tumpu yang di tengah, yang kedua beban yang di tengah. Tuas jenis ketiga yang di tengah adalah kuasanya, gaya kuasanya. Mudah kan diingat? Contohnya apa? Skop. Coba kan ingat skop kan? Skop yang buat ngangkut, itu yang buat ngangkatin pasir. Staples, penjepit roti, dan pinset penjepit roti ya. Ya tuh. Atau kalau kita lihat Mang Amin lagi ngambilin pempeknya, itu kan menggunakan ya semacam penjepit ini ya. Jadi tangannya ada di tengah, titik tumpunya ada di ujung, sedangkan tenaga juga di ujung seperti ini. Ini pengambil, sama kayak kalau kita pengambil roti gitu ya. Nah, di sini nih, ini titik tumpunya nih. Titik tumpunya ini tangannya kuasa kita, ini benda yang akan diangkat atau benda itu yang akan diangkat beban ya. Ini tangan kita kuasa, ini yang nempel atas sama bawah namanya titik tumpu ya. Paham ya? Contoh-contohnya dari sini. Contoh skop, stapler, penjepit roti, dan pinset. Sekarang ke contoh soal. Ini rumusnya nih. Rumusnya itu jadi ini adalah gaya beban kali lengan beban. Ya, beda ya. Jadi gaya beban kali lengan beban sama dengan ya gaya kuasa kali lengan kuasa. Gitu aja untuk memperingat mudahnya. Ya, itu. Sedangkan kalau keuntungan mekaniknya adalah gaya beban dibagi gaya kuasa. Ya, perbandingannya berapa kayak gitu. Yuk. Contoh nomor 1. Ini seorang anak. Nah, yuk nomor 1 nih. Oke, diketahui. Ini namanya apa? Beban. Kan ininya nih. Ini bendanya. Kalau benda itu yang akan diangkat berarti ini beban. Ya, beban. Beban. Kalau ini beban, maka ini ke sini namanya lengan beban. Ya, lengan beban. Nah, tangan kita, tenaga kita itu namanya gaya kuasa. Ya,
gaya kuasa. Tangan kita itu namanya kuasa, tenaga kita kuasa. Nah kalau ini kuasa berarti ini ada lengannya. Nah jarak dari titik tumpu ke tangan kita ke ujung tangan ini namanya lengan kuasa. Lengan kuasa. Nah, jadi apa diketahui ini tuh beban, berarti gaya bebannya 30 Newton. Terus kalau beban berarti ada lengan bebannya. Nih dari sini nih, dari titik tumpu ke ujung itu namanya lengan beban. Lengan bebannya 20 cm. Dibikin meter 0,2 meter. Gitu ya. Lanjut. Sedangkan ini kuasanya, yang kan ini tenaganya atau kuasanya yang diperlukan dan keuntungan mekaniknya. Yuk diketahui ini udah bebannya 130. Kalau dibikin meter 0,2 meter. Dengan kuasanya 180. Kalau mau dibikin apa? Mau dibikin meter 1,8 meter. Ditanyakan tadi apa? Lengan kuasa. Nih gaya kuasa ya. Yang kita kan gaya kuasa. Rumusnya gaya beban ya. Beban dikali lengan beban, sedangkan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Tadi diketahui gaya bebannya 360 kali 20. Terus gaya kuasanya, nah ini kalau sama-sama sentimeter, ini juga sentimeter. Kalau sama-sama ini dibuat ke dalam meter, ini pun dibuat ke dalam meter ya. Kalau ini sentimeter ya, kalau jaraknya lengan beban dibuat sentimeter, maka lengan kuasa pun dibuat sentimeter. Gitu. Ya gitu ya, ini kan masih dalam bentuk cm, nggak ada bentuk meter. Boleh dalam bentuk meter, tapi ini harus dalam bentuk meter ya. 80 pun sudah dalam bentuk meter, jadi 1,8 meter boleh, sama saja. Nah 360 kali 20 dibagi 180. 360 dibagi 180 kan 2 kali 20 40, berarti lengan kuasanya adalah 40 Newton. Lengan kuasanya berarti 40 Newton. Dari mana? 360 dikali 20 dibagi 180, bagi aja dulu. 360 dibagi 182 kan 2 kali 20 40 Newton. Mudah kan? Mudah sekali ya. Berapa keuntungan mekaniknya? Ya udah nih, tinggal dibagi aja. Lengan kuasa dibagi lengan beban, 180 dibagi 29, itu 9 kali ya. Itu apanya? Lengan keuntungan mekaniknya ya. Baik anak-anakku sekalian, mudah kan ya tentang soal sederhana yang membahas tentang tuas atau pengungkit itu. Jadi Bapak simpulkan bahwa pengungkit itu ada 3 jenis ya. Tuas jenis pertama yang di tengah ada adalah titik tumpu. Contohnya bisa kamu cari gunting, linggis, penjabut paku, palu ya, yang buat nyabut paku, tang, yang jungkit. Terus tuas jenis kedua, contohnya tutup botol, alat pembuka tutup botol, pemecah kemiri, yang ambil gorengan. Tuas jenis ketiga ya, tuas jenis ketiga yang di tengah-tengahnya adalah gaya kuasa ya. Ini contohnya, ini nih benda ini ya. Contohnya adalah sekop, staples, penjepit roti, dan pinset ya. Nah itu kesimpulannya nih, contoh soalnya. Silakan. Nah ini ini latihannya, silakan kalian kerjakan. Jangan malu-malu, dan jangan kalau tidak paham silakan bertanya, jangan malu-malu, maksud saya seperti itu ya. Tetap semangat belajarnya ya. Saya dari Bapak, sekian saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.